Bilal salat sunnah wudu, Nabi tak buat, tapi dia respon Nabi, aku dengar sandalmu di surga Bilal. Kerana amalan apa? Sunnatul wudu, setiap setelah berwudu. Berarti Bilal buat. Dibilang apa? Bilal berbuat itu kerana ada penegasan dari Nabi bahawa boleh. Kan gitu. Abu Bakar menyuruh membukukan Al-Quran itu bid'ah kerana ditopangi oleh sahabat. Gitu kata dia. Berarti kan tak ada Nabi lagi. Nah, Utsman bin Affan ada Nabi buat azan 2 kali? Tak. Dia inisiatif sendiri. Itu pun petunjuk dari mana? Dari Allah juga. Kan cerdas. Alaikum bisunnati wal khulafa'ur rasyidin. Ikutlah sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Hal yang baik itu disebut sunnah dari khulafa'ur rasyidin. Addu alaih bin nawajid, gigit dia dengan gigi geraham. Yang datang dari para sahabat gigit. Kemudian yang lain tak boleh ke? Ulama-ulama yang mendapat hidayah Allah boleh kita ikut, termasuk Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Muin. Tambahan mengenai azan, ya, sambungan yang lalu, wa yusannu adhanani lis-subhin, disunnahkan 2 kali azan untuk subuh, ya, malam dan subuh maksudnya. Jadi disunnahkan azan 2 kali, ya, untuk salat subuh. Wahidun qabla al-fajri, yang pertama sebelum fajar, ya, sebelum fajar itu masih waktu orang melaksanakan salat tahajud. Kemudian yang mau berpuasa esoknya, itu diperlukan azan yang pertama. Ini terjadi di masa Nabi SAW. Asalnya azan sekali, ya, asalnya azan sekali. Nah, kemudian diperintahkan Nabi kepada Bilal azan 2 kali. Maka petugasnya pun berubah jadi 2 orang. Nah, yang sebelumnya muadzin itu 1 orang, yaitu Bilal bin Rabah. Maka diperlukan azan 2 kali ini ditambah lagi, ya, muadzin, yakni Abdullah bin Ummi Maktum. Orangnya buta, muadzin dia. Abdullah bin Ummi Maktum itu ada sahabat Nabi yang buta, kemudian diangkat Nabi menjadi muadzin. Yang kedua, banyak tugasnya nih. Yang kedua lagi, yakni dia mengimami di kota Madinah, di masjid Nabi tatkala Nabi pergi perang. Kalau Nabi pergi perang bersama sahabat, Abdullah bin Ummi Maktum ni jadi imam. Orangnya buta dia. Ya, dia buta. Dia bisa pergi ke masjid tu. Ada pembimbing, penuntun ataupun tidak, sampai ke masjid. Nah, kita ini celik tak sampai ke masjid. Itu sahabat tu, padahal masjid tu Masya Allah, lantai tanah, ya kan? Sederhana sekali. Itu kerana iman. Imannya kuat, maka panggilan rumah Allah tu kuat. Nah, azan 2 kali ini dilakukan, pertama sebelum fajar, wa akharu ba'dahu, dan yang satunya lagi sesudah terbit fajar. Nah, ya, sebelum fajar dengan setelah terbit fajar. Fa niqtasara fal aula ba'dahu, kalau ingin meringkas
Oh saya hanya milih salah satu, boleh? Boleh. Kalau ingin salah satu, tentu ambil yang utamanya setelah terbit fajar. Itulah adzan subuh yang sebenarnya, ya, terbit fajar. Nah, dasar ini, kesunahan ini, ya, sebelum terbit fajar dan sesudah terbit fajar ini berdasarkan hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Ya, Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadis dari Nabi SAW. Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail. Sesungguhnya Bilal itu azan pada waktu malam. Itu azan yang pertama tu, sebelum terbit fajar. Ya, pernyataan Nabi ini. Sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam. Wa kulu washrabu. Makan dan minumlah. Ini bagi orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa dengar azan Bilal bangun. Nah, yang salat tahajud, tahajud. Yang mau puasa esok hari, dia sahur. Ya, sahur tu kan malam lah. Kalau Ramadan, insyaAllah menunya bagus. Tapi kalau puasa sunnah, apa yang ada lah dimakan. Ya, di masa Nabi itu mereka kurma itu dah siap. Ya, kurma dengan air. Tu sahur. Ya. Jadi sahur tu sunnah. Kenapa sahur sunnah? Menyelisihi orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasa tapi tidak sahur. Ya, kapan dia niat puasanya? Malam. Makan sebanyak-banyaknya malam tu. Nah, besok baru mereka puasa. Kita tidak sebanyak-banyaknya, makan walaupun sedikit. Ya, waktu sahur, tasaharu fa innahu barakah. Sahurlah, kata Nabi. Sahur tu barakah. Walau juratul ma', sekalipun satu teguk air, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Bilal tu azan, kata Nabi, makan dan minumlah hatta tasma'u adzan Ibni Ummi Maktum, sampai kalian mendengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau azannya Abdullah bin Ummi Maktum, cukup, jangan makan lagi. Berarti itu azan terbit fajar. Jadi puasa Ramadan, puasa sunnah, itu finalnya, batasnya mulai start itu azan subuh terbit fajar itu. Jadi masa imsak itu masih boleh makan. Boleh makan, cuman dipercepat. Nah, dan makan jangan sekenyang-kenyangnya dengan waktu pendek. Ya, cukup sekedarnya. Jadi siapa yang bangun belum azan subuh, udah tarhim, masih boleh ambil barakah, makan kurma, minum air, minum susu atau lainnya, silakan. Berarti masih diperboleh. Jadi start mulai puasa itu azan subuh terbit fajar itulah. Orang bilang lampu kuning, ya. Ya, lampu kuning. Nah, ini azan 2 kali ini di Pontianak ada tak menerapkan? Tak ada. Tapi di Sambas katanya ada tu. Ya, di Masjid Jami itu Sambas azan 2 kali. Jadi azan 2 kali ini cari muazzin yang kuat bangun malam. Kalau enggak lewat nih. Ya kan, azan yang pertama tu kurang lebih jam 3 tu. Jam 3 tu azan yang pertama tu. Kalau pun lewat sikit lah. Kerana jaraknya azan pertama dengan yang kedua tu kurang lebih 1 jam, lebih sedikit lah. Nah, dulu di Kampung Arang itu kan orang bangun sahur, maklumlah budaya kampung kan, pakai apa? Pakai gendang tu. Ember lah di gendang, apalagi apa namanya? Bekas roti itu. Apa lek tu kan? Teng 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 sahur sahur kan gitu. Sambil gendang-gendang tu. Jadi ada ulama di situ sudah meninggal dah, ustaznya itu. Ini bid'ah, kata dia. Bid'ah pula. Coba yang terbaik pakai azan saja membangunkan orang sahur itu dia. Bagus gak kan? Sunnah diterapkanlah. Jadi panggil muadzin itu azan jam 3 sampai jam 3:30 tu, kira jam 3 lewat lah azan. Terapkan azan pertama, orang terkejut. Orang pergi salat subuh, orang pun bingung, tidak ada ini sosialisasinya.
Sebenarnya serbaran dulu beritahu orang kampung itu kita akan mengadakan azan 2 kali minimal waktu Jumat diumumkan. Oh, bingunglah orang kampung. Waduh, kata dia, terlambatlah sahur ni. Pergi ke masjid sepi. Tidak ada orang ke masjid sepi. Rupanya azan pertama jam 3 tu. Itu yang pertama, buat heboh. Yang kedua, nah, itu diterapkan tak sampai seminggu. Setelah seminggu hilang. Kenapa? Muadzinnya tidak istiqamah. Itu susah cari muadzin istiqamah itu. Ya, harus bangun malam, minimal jam 2 bangun. Ya kan? Dengan salat tahajudnya jam 3 baru turun ke masjid. Itu agak berat. Kalau di Mekah, Madinah dia tetap sampai sekarang. Kenapa? Digaji. Memang dipilih orangnya kuat dan juga diberi honor gaji oleh pemerintah, oleh kerajaan. Wa adzanani lil jum'ati wa adzanani lil jum'ati. Demikian juga 2 kali adzan untuk Jumat. Ini kisah Jumat ini. Mau faham ni kenapa Jumat 2 kali adzan? Ya. Asalnya satu kan. Ahaduhuma ba'da su'udil khatibil mimbar. Salah satunya setelah khatib naik di atas mimbar. Jadi begitulah dia di masa Nabi seperti itu. Ya, khatib naik mimbar dulu, beri salam, duduk, azan, cuma sekali. Wal akharul ladzi qablahu, dan satunya lagi dianjurkan sebelumnya, sebelum khatib naik mimbar. Jadi 2 kali azan ni. Kenapa terjadi ini? Dikatakan innama ahdatsahul Utsman radhiyallahu an. Ini sesuatu yang baru dibuat oleh Utsman. Ahdath itu muhdits, sesuatu yang baru. Inilah yang dikatakan bid'ah ni. Ya, ini dikatakan bid'ah karena Nabi tak buat. Abu Bakar pun tak buat begini. Umar bin Khattab juga tak buat. Nah, yang membuat Utsman bin Affan, terus ke bawah. Sekarang kalau dipahami, setiap bid'ah itu sesat dan sesat membawa ke neraka. Kasihan Utsman bin Affan ni. Sahabat Nabi pun kena juga. Kan tidak sesederhana itu memahami bid'ah itu. Ya. Ini muhdats ini, muhdats sesuatu yang baru. Di masa Nabi tidak ada. Masa Abu Bakar tidak ada, masa Umar tidak ada, masa Utsman. Kenapa dia lakukan? Lama kathuran nas, tatkala manusia semakin ramai di Madinah. Pendatang semakin ramai, perdagangan semakin banyak. Urusan semakin kompleks sehingga orang banyak tinggal di Madinah karena pusat pemerintahan Islam. Semakin ramai manusia, kegiatan jual beli semakin ramai. Begitu azan sekali, mereka banyak yang terlambat mendengar khutbah. Itu dipandang langsung oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena azan kan ketentuannya zaman Nabi, khatib naik atas mimbar, duduk, beri salam ya, kemudian azan. Setelah azan langsung khutbah. Sedangkan orang-orang di pasar dengar azan, mereka baru menutup toko. Itu baru menutup toko. Dalam berkemas mereka ini, maaf, di masjid khutbah, sehingga banyaklah mereka ketinggalan. Oleh Utsman bin Affan kalau begitu, harus ada azan 2 kali. Azan yang pertama menghentikan mereka. Ini jelaskan ya. Fastihbabuhu indal hajah, maka disunnahkan yang begini ini kalau ada hajat, ada keperluannya. Termasuklah pandangan Utsman bin Affan. Ini kita perlukan azan 2 kali. Kalau sekali, kesian mereka ketinggalan mendengar khutbah. Azan sekali menghentikan mereka aktivitas. Kemudian azan yang kedua, mereka sudah berada di masjid. Dikatakan ka'an tawaqqafa huduruhum alaih. Ini tanda kehadiran mereka untuk mendatangi Jumat. Begitu azan sekali dihentikan, mereka datang ke masjid. Sampai di masjid, mungkin mereka salat tahiyatul masjid. Setelah itu baru khatib naik di atas mimbar, beri salam, duduk, azan yang kedua. Azan yang kedua selesai, khatib membaca khutbah. Alhamdulillah, jamaah semuanya sudah berada di masjid. Dan sampai sekarang inilah
Sampai sekarang di Mekah, Madinah azannya berapa kali? 2 kali. Nah, cuma tarawih ya dirubah sekarang. Kemarin 10 rakaat. Kan tahun lalu kan tarawih dirubah dah tu. 10 rakaat. Witirnya berapa? Witirnya 13 jadinya. Nah, baru kemarin kita lihat nanti tahun ini apakah kembali asal atau enggak. Kemarin alasannya kerana manusia apa tu? Terlalu ramai katanya. Enggak salah. Apakah alasannya enggak tahulah. Covid ke masih? Suasana Covid. Nah, yang jelas azan masih bertahan. Ya, azan masih bertahan. Sampai sekarang 2 kali. Di masjid ini azannya 2 kali, dan di Pontianak bervariasi. Ada masjid yang azannya sekali. Azan sekali tidak masalah ya, kerana kembali kepada asal. Wa fil Bukhari, Imam Bukhari menyebutkan kana al-adhanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar. Adapun azan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa Abu Bakar dan masa Umar, hina yajlisul imam alal mimbar, ketika imam duduk di atas mimbar. Imam naik atas mimbar, balik salam, baru azan. Itu di masa Nabi, masa Abu Bakar dan masa Umar. Falamma kasuran nas fil ahadil Utsman, maka tatkala manusia bertambah banyak di masa Utsman bin Affan, amarahum bil adhanil ukhra, maka disuruhlah azan yang satunya lagi, yakni ala zaura, di atas zaura, di luar masjid. Di atas zaura itu supaya suara muadzin kedengaran sampai ke pasar. Zaura itu di dekat pagar, di luar sekali, dekat jalan. Nah, di situlah muadzin mengumandangkan azan. Nah, sehingga orang-orang pun yang di pasar tu menghentikan aktivitas. Nah, azan yang kedua barulah sudah siap mereka masuk ke dalam masjid. Ya. Jadi kalau orang, mohon maaf ni ya, kalau orang bicara bid'ah, Bapak Ibu, senjatanya ini ialah azan 2 kali itu angkat dia, bingung dia jawab. Kalau setiap bid'ah sesat, sahabat sesat. Ya, jelas ini. Kerana begini, kemarin saya ketemu dengan kelompok mereka ini, seperti saya katakan, Bilal salat sunnah wudu, Nabi tak buat, tapi dia respon Nabi, aku dengar sandalmu di surga Bilal. Kerana amalannya apa? Sunnatul wudu, setiap setelah berwudu, berarti Bilal buat. Dibilang apa? Bilal berbuat itu kerana ada penegasan dari Nabi bahawa boleh. Kan gitu. Abu Bakar menyuruh membukukan Al-Quran itu bid'ah kerana ditopangi oleh sahabat. Gitu kata dia. Berarti kan tak ada Nabi lagi. Nah, Utsman bin Affan ada Nabi buat azan 2 kali. Tak, dia inisiatif sendiri. Itu pun petunjuk dari mana? Dari Allah juga. Kan cerdas. Alaikum bisunnati wal khulafa'ur rasyidin, ikutlah sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Hal yang baik itu disebut sunnah dari khulafa'ur rasyidin. Addu alaihi bin nawajid, gigit dia dengan gigi geraham. Yang datang dari para sahabat gigit. Kemudian yang lain tak boleh ke? Ulama-ulama yang mendapat hidayah Allah boleh kita ikut, termasuk Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hidayah para ulama. Mereka juga termasuk lurus. Kenapa? Diberi ilham oleh Allah. Ya. Lanjut. Wa ila kana al-iktisaru ala ittiba. Kalau disuruh memilih bagaimana? Seperti azan subuh, suruh pilih salah satu. Nah, kalau salah satu berarti ikut azan yang sekali tadi. Kapan? Ikut masa Nabi, masa Abu Bakar, masa Utsman. Kalau memang meringkas, mau pakai dua-duanya bagus. Orang tanya saya, kau ikut Nabi, kau sahabat? Saya ikut dua-duanya. Ikut Nabi dan ikut sahabat. Azan sekali ikut Nabi, azan 2 kali Jumat ikut Nabi dan ikut sahabat. Selesai. Mana yang salah? Yang salah itu masjid tak azan. Nah, itu yang salah. Karena contohnya ada. Nabi, sahabat itu bukan orang sembarangan. Nah, ini ittiba. Wa sunnah ayyu'adzina lil ula faqat min salawatil tawalad. Disunnahkan azan yang pertama saja, salat yang pertama saja dari salat yang sambung menyambung. Ada beberapa salat, mungkin 2 salat, 3 salat. Bagaimana azannya? Harus ketiga kali? Tidak, cukup salat yang pertama saja.
Salat yang kedua, ketiga, tak perlu lagi azan. Contohnya apa? Kafawaita wassalatil jam'i wa faitatin wa hadiratin. Nah, tiga macam ni. Yang pertama seperti qada. Saya punya qada salat, ada 2 salat yang saya qada. Mungkin saya subuh sampai ke Pontianak, tapi malam saya tak salat. Isyak tak salat, subuh tak salat, sampainya pagi di Pontianak seandainya. Berarti ada 2 qada, isyak dengan subuh. Azan ke sunnah berapa kali? Cukup sekali saja. Sedangkan salatnya 2 kali. Yang kedua, salat jamak. Ayo, salat jamak azan berapa kali? Cukup sekali. Tapi iqamah 2 kali. Nah, mengenai jamak ni jelas sekali, ya. Annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi jam'u bainal maghrib wal isya bil Muzdalifah bil adzan wal iqamatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak antara maghrib dengan isya di Muzdalifah waktu haji dengan 1 kali adzan, 2 kali iqamah. Nah, jadi kalau menjamak cukup sekali. Nah, tapi iqamah sunnah untuk memisahkan satu salat dengan yang lain. Kemudian apa lagi? Nah, wal ifatatin wa hadirah, salat yang diqada dengan salat yang hadir. Nah, salat yang diqada dengan yang hadir. Bagaimana ni? Ini biasanya musafir ni, ya. Ini biasanya musafir dari Sambas pulang ke Pontianak, ya. Zuhur, asar sudah dijamak, kemudian maghrib diperkirakan masuk ke Pontianak, sudah masuk waktu maghrib, tapi ternyata macet di tol. Nah, bertahan di tol tu, dari mulai tol Landak sampai tol Kapuas. Ingat kemarin tu musim libur tu, dari tol Landak tu ngantri sampai. Nah, akhirnya bertahan, lepas dari tol Kapuas ini udah masuk waktu isya, itu macet. Gimana ya maghrib ini? Maghrib sudah luput, ya, sudah luput dah maghrib dah, karena waktunya sudah habis, sedangkan kita sudah masuk di kota tempat kita tinggal. Sampai di rumah berarti ada berapa salat? 2 salat yang harus dilakukan. 1 salat qada, satunya salat adaan. Yang qada maghrib, yang adaan isya. Boleh azan sunnah berapa kali? Cukup sekali saja. Itu pun kadang jarang dilakukan tu. Ya, betul ke? Pernah ada azan tu kalau ada 2 salat ni. Qada dengan salat adaan digabung azan. Kalau mau azan silakan, cukup sekali salat yang pertama tadi. Dakhala waqtiha qabla syuru'i fil adzan, masuk waktunya sebelum melaksanakan adzan. Wallahu a'lam. Sama tu dah, ya. Dan mudah-mudahan dapat dipahami, ya. Ya, ada pertanyaan silakan, masih ada waktu sedikit. Mau berapa kali adzan? Jadi yang lama-lama tu adzan tak perlu, yang penting salatnya. Salatnya pun, nah ini saya biasakan ni, nanti jenuh pula mengqada tu, lambat kan. Nah, mengqadanya pun kalau dapat ambil yang wajib-wajib saja, jadi tak sampai 2 menit selesai. Itu dah saya lakukan dah. Kena bayar hutang, ya. Siapa yang ketinggalan salat dulu 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, cara mengqadanya supaya lebih ringan, ambil yang wajib-wajib saja, yang sunah-sunahnya hilangkan, yang penting bayar hutang. Contohnya salat zuhur 4 rakaat, Allahu Akbar, langsung baca Al-Fatihah, jangan baca iftitah dan jangan baca surah. Nah, ini ilmu ni mempermudah, ya. Kena bayar hutang. Bayar hutang tu bayar pokoknya, bunga jangan. Ya, jadi yang pokok tu penting tu. Yang sunah-sunah tinggalkan. Kemudian setelah baca Al-Fatihah, rukuk tasbih sekali, yang penting ada tumak ninah. Allahu Akbar, subhanallahi azim wa bihamdih. Dah cukup. I'tidal, sami Allahu liman hamidah, pakai yang pendek, Rabbana lakal hamd. Dah, jangan lakal hamdu mi'us samawati wa mil'ul ardi wal masyita misyin ba'd, panjang.
ambil yang pendek saja. Kemudian sujud, Allahu Akbar, subhana bil a'la wa bihamdi. Yang penting tumakninah. Allahu Akbar. Duduk, Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Boleh sampai situ tidak masalah. Yang penting ada tumakninah. Allahu Akbar, sujud, subhana bil a'la wa bihamdi. Nanti tahiyat sampai selawat pendek. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak sampai 2 menit. Selesai. Begitu bayar hutang. Kalau begini semangat bayar hutang. Yang lebih cepat. Ambil yang pokok-pokok saja. Dah, tahiyat tetap, salawatnya pendek. Tahiyat awal tetap, jangan dibuang pula. Ya, cuma salawat akhirnya itu cuma cukup itu. Coba tanya orang tarawih itu, kenapa cepat salam? Padahal kita baru kama sallaita ala Ibrahim, imam sudah salam. Tanya tu imam pakai salawat pendek. Coba tempat-tempat masjid ni cepat salam itu. Salawatnya pendek tarawih itu. Ya, kita baru kama sallaita ala Ibrahim, imam assalamualaikum warahmatullahi. Rupanya dipangkas sampai di situ. Itulah salawat yang paling pendek. Sahabat bertanya dengan Nabi, ya Rasulullah, bagaimana aku salawat kepada engkau dalam salat kami? Kata Nabi, cukup Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Itu paling pendek. Salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, selesai. Itulah salawat yang paling pendek yang saya temukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Yang sempurna sampai fil alamina innaka hamidum majid. Itu yang paling bagus, yang sempurna. Ma'asyilah itu bid'ah, tidak ada di masa Nabi SAW. Cuma itu sifatnya mengingatkan jamaah supaya jangan sampai hilang pahala khutbah. Ingat ya, pahala khutbahnya hilang, pahala salat dapat. Kalau kita ngomong pada hari Jumat itu menghilangkan pahala bukan pahala khutbah, bukan pahala Jumat. Karena Jumat lengkap dengan salatnya, dengan khutbahnya. Nah, maka diingatkan jangan sampai kita ngomong. Itu namanya peringatan dibolehkan kata ulama. Jangan sampai ya terjadi hal yang tak baik pada hari Jumat. Kalau ada orang ngomong, coba lihat khatib baca khutbah, ada yang ngomong tetap mengganggu itu. Makanya dari awal tu diingatkan betul oleh hadis Nabi SAW. Apabila khutbah sedang dibacakan, apabila kau ngomong, kau bilang ansit, diamlah, fakat lagaut, habis. Hai, mana habis? Khutbah itu pahala khutbah tak dapat. Kerana Jumat itu intinya khutbah, nasihat. Ya, nasihat itulah khutbah itu. Jadi maksyiral itu diadakan oleh para ulama, tujuannya untuk menyempurnakan ibadah, dan itu boleh, dan itu bid'ah, tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi tu? Jamak qasar. Kita berangkat umpamanya ke Singkawang 145 kilo. Kita berjalan, belum lewat batas kota, belum lewat pintu gerbang Batu Layang tu, ya, kita salat di dekat makam Batu Layang, kan ada masjid di situ, belum boleh jamak kasar, belum lewat tapal batas kota, belum boleh. Tapi kalau lewat pintu gerbang, selamat jalan, pintu gerbang tu ada kesananya arah Wajuk Jongkat, udah boleh dah jamak kasar, kerana status sudah musafir. Jadi musafir kita itu terhitung semenjak kita meninggalkan kota tempat kita tinggal. Masing-masing kota ada batas. Nah, kalau arah ke Kuburaya di mana? Polda itu. Lewat pintu gerbang Polda itu ke arah Kuburaya, di situlah berarti Kuburaya status sudah musafir. Boleh salat di sana. Di bandara boleh salat sebelum terbang. Kenapa? Sudah musafir. Nah, ke arah Sambas Singkawang, tapal batas di Batu Layang tu, lewat tapal batas di Wajuk Jongkat udah boleh jamak kasar, sebelumnya tak boleh. Ya, apa? Di mana? Kalau orang Sambas batas kota di mana?
Enggak, kalau Sambas semua arah ke sini. Batas kotanya di mana? Kan ada batas tuh antara Sambas dengan Singkawang. Di mana tuh? Batas itulah tuh. Kalau sudah keluar dari Kabupaten Sambas, nah ya, maka dia sudah masuk ke arah mana nih? Singkawang, Kota Madia kan? Itu ada batasnya. Batas itulah dia. Kalau orang Sambas melewati batas itu, maka statusnya musafir walaupun jauh. Ya, walaupun jauh. Lewat tapal batas itulah baru status sebagai musafir. Sebagaimana kita ini kebetulan dekat kita nih jaraknya nih. Kuburaya dekat, betul lah yang pendekat. Karena Pontianak ini memang kecil Pak. Dibanding Kuburaya berapa luas Pontianak ini? Berapa? Saya tanya Pak Muda kemarin tuh. Dia bilang Kuburaya tu 70 kali lebih luas dari Kota Madia Pontianak. Kecil Pontianak ini. Sebenarnya Pontianak ini harus dimekarkan lagi. Kecil bukannya jauh. Polda, Batu Layang sana Pak. Di Kakap di mana nih? Arahnya nih. Pal berapa? Pal 6 kali. Pal 9. Pal 5 sini. Udah batas dekat Kota Madia nih. Kecil kali. Nah, dia Kuburaya luas. Ya, sekiranya cukup nih ya. Dan sekaligus saya sampaikan jemaah bahwasanya malam ini ya kita manaqib zikir di masjid ini maghrib. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad